Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Amanda Brahmana. Saya Gavikal Nipasopati. Nama saya Sofia Habibah. Dan kami dari kelompok 10. Di video ini, kami akan membahas salah satu pajak yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu PBB. Apa sih itu PBB? PBB, pajak bumi dan bangunan, adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi orang atau badan yang memiliki hak atau memperoleh manfaat dari tanah dan atau bangunan tersebut. PBB diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Selain itu, pengelolaan PBB juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. PBB dilandasi oleh beberapa asas penting, yaitu asas finansial, pemungutan pajak disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak, asas ekonomis, pajak yang dipungut harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat, asas yuridis, pemungutan harus berdasarkan hukum yang berlaku, asas umum, pajak dipungut dan digunakan untuk kepentingan rakyat secara adil, dan asas kebangsaan, setiap orang yang tinggal di Indonesia wajib membayar pajak sesuai aturan. Pengenaan PBB didasarkan NJOP. Apa itu NJOP? NJOP, nilai jual objek pajak, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli tanah dan bangunan secara wajar. Jika tidak ada transaksi, NJOP ditentukan berdasarkan perbandingan harga objek sejenis, nilai perolehan baru, dan nilai jual pengganti. Untuk objek pajak PBB yaitu bumi, contohnya tanah, sawah, kebun, pekarangan, tambang. Dan bangunan, contohnya rumah tinggal, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan jalan tol. Sedangkan untuk subjek pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi atau bangunan atau memperoleh manfaat darinya. Baik, selanjutnya adalah tarif pajak. Untuk tarif maksimum PBB P2 di perdesaan dan kota kini 0,5% dari dasar pengenaan. Untuk lahan produktif, pangan atau ternak, daerah dapat menetapkan tarif lebih rendah misalnya 0,25%. Untuk dasar pengenaan pajak, dulu dikenal dengan NJKP, yaitu persentase dikali NJOP dikurang NJOP TKP. Sekarang menjadi dasar pajak yaitu NJOP dikurang NJOP TKP, lalu tarif dikali dasar pajak. Untuk PBB P3, NJKP masih berlaku. Persentase NJKP ini yaitu NJOP 1 miliar lebih dikenakan 40%, dan di bawah 1 miliar dikenakan 20%. NJOP TKP, nilai yang tidak dikena pajak, ditetapkan per daerah, namun nilai minimumnya adalah 10 juta rupiah. Ada daerah yang menetapkan lebih, misal Jakarta, 60 juta rupiah untuk objek pertama. Untuk contoh perhitungan, contoh NJOP-nya 100 juta, NJOP TKP 12 juta. Berarti dasar pajak yaitu NJOP dikurang NJOP TKP 100 juta dikurang 12 juta menjadi 88 juta. Dan pajak bumi bangunan yaitu tarif dikali dasar pajak 0,5% dikali 88 juta menjadi 440.000 rupiah. Selanjutnya adalah tahun pajak, saat dan tempat yang ditentukan pajak terutang. Tahun pajak yaitu tahun kalender, saat terutang 1 Januari setiap tahun, dan tempat terutang lokasi objek pajak berada. Selanjutnya ada berbagai surat pajak yaitu SPOP yaitu surat pokok objek pajak, SPPT surat pemberitahuan pajak terutang, dan SKP surat ketetapan pajak. SPOP ini adalah surat dari wajib pajak untuk melaporkan data objek pajaknya. SPPT yaitu surat dari pemerintah yang berisi jumlah pajak bumi bangunan yang terutang. SKP adalah surat yang diterbitkan bila ada ketidakpatuhan seperti kurang bayar, terlambat, dan seterusnya. Selanjutnya adalah tata cara pembayaran dan penagihan. Pembayaran dilakukan di bank kantor pos yang ditunjukkan, dan penagihan dilakukan dengan surat paksa jika wajib pajak tidak membayar dalam waktu yang ditentukan.
Oke, jadi kita bakal lanjut ke poin selanjutnya, yaitu ada keberatan dan banding. Jadi, wajib pajak itu memiliki hak untuk mengajukan keberatan kepada kepala daerah atas SPPT atau SKP yang diterimanya. Jika keberatan tersebut ditolak, maka wajib pajak dapat melanjutkan prosesnya dengan mengajukan banding ke pengadilan pajak. Lalu, poin selanjutnya ada pengurangan pajak, yaitu kepala daerah memiliki wewenang untuk memberikan pengurangan PBB hingga maksimal 75%. Nah, hal ini bisa dilakukan atas permohonan dari wajib pajak yang mengalami kondisi tertentu, seperti terkena bencana alam atau ketidakmampuan ekonominya. Lalu ada juga pengurangan denda administrasi. Jadi, denda karena keterlambatan pembayaran PBB itu juga bisa dikurangi, asalkan wajib pajak mengajukan permohonan dengan alasan yang sah. Lalu terdapat juga pejabat. Jadi, pejabat yang dimaksud adalah kepala daerah, kepala dinas pendapatan, dan petugas pemungut pajak yang berwenang dalam proses penilaian dan penagihan pajak. Lalu move on ke poin selanjutnya ada sanksi. Nah, sanksi atas pelanggaran pajak itu dibagi menjadi dua. Pertama, ada sanksi administratif seperti bunga, denda, dan kenaikan. Lalu yang kedua, ada sanksi pidana yang berlaku jika terdapat unsur pelanggaran hukum, contohnya seperti pemalsuan data. Lalu ke poin terakhir, yaitu PBB Perdesaan dan Perkotaan atau PBB P2. Jadi, mulai 1 Januari 2014, PBB P2 telah menjadi pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota. Sementara, untuk sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan atau PBB P3 tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan tentang pajak bumi dan bangunan bisa menambah wawasan dan membuat kita semua semakin sadar pentingnya membayar pajak.